Halo semuanya, sekarang kita mulai menggunakan aplikasi desain grafis, yaitu Corel Draw. Nah, kemarin saya sudah berikan bagaimana tutorial cara mendapatkan aplikasi Corel Draw, dan di sana juga sudah ada langkah instalasinya. Silakan bagi yang sudah punya komputer atau laptop, dicoba untuk download lalu install. Nah, bagi yang belum, ditonton saja dulu ya. Pertama saya akan berikan bagaimana basic penggunaan aplikasi ini. Ini mungkin awam buat kalian ya. Jadi yang perlu kalian ketahui dulu sebelum kalian mulai membuat gambar, membuat desain. Di aplikasi ini kalian harus tahu bagaimana ruang lingkup kerjanya, kemudian bagaimana penggunaan toolsnya. Nah sekarang silahkan buka komputernya masing-masing dan buka aplikasinya. Nah, sekarang silahkan buka dulu aplikasi Corel Draw-nya, bisa melalui Start menu, ketik saja Corel. Nanti kalau diinstal dengan benar, paket Corel Draw-nya sudah lengkap ya. Akan muncul nanti beberapa pilihan aplikasi dari paket Corel Draw itu. Pilih Corel Draw. Di sini saya masih menggunakan versi X6. Jadi kalau ada yang sudah menggunakan versi terbaru, silahkan. Antara yang lama dengan yang baru itu sama saja. Secara basic, dasar, fungsinya sama. Hanya saja yang membedakan adalah tampilan layout dan warna background-nya. Nah, di sini ada tampilan Quick Start. Jadi ini bisa diatur ya, agar bisa muncul di awal. Boleh juga dinonaktifkan. Itu paling bawah ada always show the welcome screen at launch. Nah, jadi di sini kita diberikan pilihan buat baru atau membuka yang sudah pernah kita kerjakan, yaitu open recent. Perlu diketahui, Corel di sini selain bisa menghasilkan format gambar JPEG, PNG, dan lain-lain, Corel juga punya format file yang hanya bisa dibuka melalui aplikasi Corel, yaitu format CDR. Ekstensinya .cdr. Itu file mentah ya, istilahnya di kalangan orang-orang desainer. Jadi file Corel ini hanya bisa dibuka dengan Corel. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sebelumnya pernah mengerjakan dokumen, Corel akan muncul seperti ini di sebelah kiri, bagian Open Recent. Kita pilih New Document ya, blank New Document. Bisa juga melalui menu File, New, atau New Document di bagian bawahnya ini. Nah, pilih New Blank Document. Di sini kita diarahkan menentukan ukuran page atau ukuran kertasnya nanti ya. Kenapa kertas? Karena umumnya buat desain, buat gambar di sini kan biasanya dicetak. Jadi acuan aplikasi ini adalah ukuran dokumen. Ini kaitannya dengan urusan cetak-mencetak ya, karena mesin cetak itu mengatur juga ukuran kertasnya maksimal berapa, minimal berapa itu. Itu ada ukurannya. Jadi kita mengikuti ukuran standar mesin-mesin cetak. Nah, di sini ada pilihan size, bisa juga custom ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya mau dicetak, kita bisa langsung setting di ukuran kertas berapa. Misalnya yang paling umum adalah A4. Ya, pasti tahulah ya ukuran kertas A4, ada F4 dan ada ukuran A5, ada A3 biasanya kertas buku gambar itu. Nah, saya pakai contoh di sini ukuran A4. Kemudian di bawahnya ada tampilan width dan height, itu lebar dan tinggi dari ukuran kertas A4 ya, dalam milimeter. Ini bisa diubah juga satuan ukurnya, misalnya ke senti. Kalau diubah ke pixel juga bisa, jadi sekian ya. Nah, umumnya kita lebih familiar dengan ukuran sentimeter ya. Lalu ada orientasinya, apakah portrait apa landscape, memanjang apa melebar. Nah, misalnya saya pilih yang melebar. Kemudian number of page. Di sini pilih satu saja karena kita
masih latihan. Kemudian primary color-nya pilih RGB, rendering resolution pilih 300 dpi. Kenapa 300? Ini acuan standar kemampuan mesin cetak ya. Printer itu ada standar kualitasnya ya. Jadi acuannya di sini kalau misalnya mau mencetak ukuran kecil, standar ideal untuk industri itu 300 dpi. Dpi itu artinya dot per inch. Nah, klik OK kalau sudah. Nah, ini adalah ruang lingkup kerja aplikasi CorelDRAW. Jadi sampai di sini saya harap semuanya sudah paham untuk men-set dokumennya, biar tidak sembarangan nanti. Nah, kita mulai dari atas ya. Paling atas ini jajaran menu. Kemudian di bawahnya ada New, kemudian Open, ada Undo, Redo ya. Nah, di sini pengaturan page juga, kalau misalnya mau diatur ulang. Tadi saya pilih A4, nanti kalau mau memilih ukuran yang lain silahkan bisa dipilih. Bisa juga custom, ketik langsung di sini, berapa kali berapa maunya. Nah, di sini bisa diubah lagi, portrait, landscape. Lalu ada zoom level ya. Nah, ini nanti kenyamanan kalian melihat dokumen kerja, ukuran berapa persen ya tampilannya. Ini bisa diatur juga menggunakan scroll pada mouse. Jadi saya sarankan minimal pakai mouse ya. Kalau nggak pakai mouse, terutama yang pakai laptop ya. Ini agak susah kalau nggak pakai mouse. Kalau ada yang punya pen tablet atau mouse pen itu lebih enak juga. Nah, pakai scrollnya di sini juga ada scroll horizontal scroll dan vertical scroll untuk yang vertikal. Nah, disesuaikan dengan kenyamanan tampilannya. Nah, sebelum lanjut, jadi kita harus menampilkan dulu beberapa panel untuk fungsi-fungsi dasar ya. Kita masuk ke menu window. Di sini ada pilihan menu Dockers. Nah, di sini pilih ada Object Manager, itu tampilkan dulu. Kemudian masuk window lagi Dockers, pilih Object Properties. Kita akan sering nanti pakai yang ini. Kemudian masuk Windows lagi, Dockers, pilih Transformation. Pilih salah satu saja. Di sini saya pilih Position. Ya, nanti semuanya akan aktif ya. Ada Position, Rotate, Scale and Mirror, kemudian Size, Skew. Nah, panel ini wajib ditampilkan ya. Nah, kembali ke bagian stage ya. Ini bagian stage. Ini adalah area gambar. Jadi ilustrasinya ini adalah kertas gambar sesuai dengan pilihan yang kita setting ya. Jadi ukuran A4 sekian. Nanti kalau dicocokkan dengan kertas A4 aslinya ya seperti inilah. Nah, ini batas menggambar atau membuat dan mengolah gambar. Di luar ini nanti kalau kita menyimpan, jika di luar batas, gambarnya tidak akan tampil ya, tidak akan kelihatan. Jadi usahakan berada di dalam stage atau ukuran kertas gambar yang kita tentukan. Nah, apapun yang kita buat nanti, entah itu foto kita olah di sini, apakah itu berupa gambar lain atau bentuk lain, itu kita sebut sebagai objek. Jadi ada objek garis, objek foto, objek gambar, apapun lah itu. Nah, ini batas dari mengolah objek gambarnya, kita sebut sebagai objek. Nah, lalu di bagian bawahnya ini ada keterangan number of page. Karena di awal tadi kita setting jumlah page-nya 1, jadi di sini ada keterangan page 1. Nah, kita bisa menambahkan jumlah page lain, misalnya menjadi 3 page. Satu dokumen, kita bisa membuat desain lebih dari 1. Ya, ada di page 1, page 2, page 3, jadi ibaratnya sama seperti buku gambar. Ya, kertas gambarnya ada banyak halaman.
Nah, seperti itu. Jadi nanti semakin banyak ada page di mana masing-masing ada desain yang berbeda, ya semakin besar juga ukuran filenya, terutama ukuran file dari Corel yang formatnya CDR. Jadi itu menjadi pertimbangan ya, apakah desainnya dijadikan satu file atau dipecah. Nanti kaitannya dengan ukuran file. Jelas kalau misalnya spesifikasi komputernya rendah, membuka file yang ukurannya besar agak sedikit lama. Nah, berikutnya setelah kita mengatur tampilan ruang kerja, nah kita menuju ke panel sebelah kiri. Yang ini adalah panel tools. Nah, tools di sini yang paling sering nanti kita pakai untuk menggambar. Nah, di sini ada pick tool, kemudian ada shape tool, nah, kemudian ada crop. Nah, crop kan sudah tahu ya fungsinya. Kemudian ada zoom, sama seperti tadi ya. Zoom, ada freehand, smart fill, rectangle, ellipse tool, polygon. Nah, dan masih banyak lagi di sini. Kita tidak pakai semuanya. Untuk dasar itu yang paling sering nanti ada pick tool, kemudian ada shape tool, freehand, kemudian ada smart fill. Nah, ini ada rectangle, ellipse, polygon. Itu semua untuk mengolah objek gambar ya. Jadi ini masih berkaitan dengan materi elemen desain kalau masih ingat untuk dipelajari. Saya akan kasih contoh, misalnya kita membuat objek dulu, misalnya objek garis. Nah, kita gunakan freehand. Perhatikan di setiap tool di sini ada tanda segitiga hitam ya di pojok kanan bawahnya. Itu kalau diklik kiri agak lama ada pilihannya. Jadi ada banyak. Misalnya saya pilih freehand. Ya, saya zoom dikit ya. Nah, freehand di sini fungsinya ya menggambar bebas ya. Nah, misalnya klik, nah lalu muncullah garis seperti itu. Ya, kemudian klik di sini misalnya, nah jadilah garis. Lalu kalau klik kiri tahan, dia akan menggambar seperti itu. Nah, ini tergantung dari gerakan tangan kita ya. Minimal pakai mouse lah. Kalau punya pen tablet kan lebih enak. Nah, itu gambar garis ya. Nah, kalau objek yang lain, misalnya di sini objek kotak, ya, rectangle, itu pilihannya untuk membuat objek kotak. Ya. Kemudian ellipse, objek lingkaran. Ya. Nah, lalu di sini ada polygon. Polygon di sini bukan polygon saja ya, ada pilihan star juga. Nah, kalau mau bikin gambar bintang. Pengaturan objeknya bisa kita lihat di bagian atas setiap kita membuat objek. Nah, misalnya bikin gambar bintang di sini kita bisa tentukan sudutnya ya, titik sudutnya. Nah, bintang 5, bintang 4, 3. Ya. Nah. Oke lah, saya perbesar dikit ya biar gampang. Ya. Lalu di sini ada basic shape, misalnya bikin bentuk lain ya. Nah, kita bisa pilih di bagian ini. Nah, misalnya ada bentuk emote ya. Nah, oke, kemudian ada text tool. Nah, text tool di sini ya sudah pasti membuat teks ya. Misalnya hello guys ya. Oke, setiap kali selesai membuat objek apapun itu, ya baik itu teks, objek bentuk lain-lain, garis, biasakan untuk kembali ke pick tool. Pick tool di sini fungsinya untuk seleksi, position, transform. Transform itu mengubah ukuran, ada scaling, ada rotation itu. Nah, jadi kalau memilih objek ya tinggal klik. Nah, nanti akan muncul titik hitam-hitam seperti ini ya, titik-titik hitam ini. Nah, kalau mau menggeser, memindahkan, tinggal digeser, klik kiri tahan.
Ya. Nah, kemudian kalau ini saya zoom dikit ya. Kalau misalnya klik lagi sekali gunakan pick tool. Nah, muncul tanda panah seperti ini. Ini fungsinya apa? Ini untuk rotasi. Ya, itu. Nah, misalnya di sini ya. Klik lagi sekali, kembali ke mode transform. Klik. Ya, ini mode transform, yang ini mode rotation. Itu ada di pick tool. Nah, untuk membuang seleksi, klik di area yang kosong. Ya. Untuk seleksi bisa satu-satu seperti itu. Kemudian bisa juga sekalian, misalnya kita blok 2 objek sekaligus. Atau semuanya di blok ya. Nah, Ctrl A juga bisa. Ya. Pada saat seleksi, baik itu seleksi 1, 2 atau banyak, perhatikan pada panel yang sudah ditampilkan tadi ya. Itu ada panel Object Manager. Nah, di sini apa yang kita buat akan terlihat ya, sesuai dengan nama bentuknya. Nah, yang mana yang kita seleksi? Nah, bisa juga kita seleksi di panel. Kita klik ellipse. Ya, kotak. Jadi otomatis akan mengarah ke objek yang mana diseleksi. Ya, jadi seleksi by Object Manager, bisa juga seleksi by stage ya, objek yang ada di stage. Kalau mau menghapus ya tinggal di seleksi dulu. Tinggal tekan tombol delete. Undo ya. Nah, itu untuk fungsi tool ya. Jadi sampai di situ dulu pengaturannya. Kita tidak banyak mengupas tools, nanti sambil jalan ketika akan mengolah desain. Nah, bagian kanan ini adalah palet warna atau panel warna. Nanti kalau mau mewarnai, kita pilih warna-warna yang ada di sini. Selengkapnya ada di bagian ini ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita seleksi dulu objeknya. Misalnya objek bintang ini ya. Nah, saya akan perbesar dikit. Untuk mewarnai, ya, klik kiri di panel warna. Misalnya saya pilih kuning. Ya. Jadi ini adalah fill color, isi dari bidang. Kemudian secara default garisnya masih warna hitam. Masih dalam keadaan terseleksi ya. Kalau mau merubah warna garis pinggirnya atau outline-nya atau stroke-nya, kita klik kanan pada mouse. Misalnya saya pakai warna merah. Ya, berubahlah menjadi warna merah. Nah, kalau masih ingat dengan pengertian gambar vektor, gambar yang tersusun atas garis, kurva, dan bidang. Nah, bidang ini maksudnya yang warna kuning ini. Garis ya yang warna merah. Kemudian kurva itu maksudnya bagaimana? Saya akan tunjukkan dengan menggunakan tools shape tool ya. Nah, di sini ada shape tools. Ya. Nah, saya akan pilih salah satu garis yang ada di sini ya. Nah, oke, ini bentuknya masih agak berantakan ya. Saya akan atur. Nah, di sini disebut dengan kurva. Jadi kita bisa perbaiki lengkungnya. Inilah disebut dengan kurva. Jadi tidak masalah kalau misalnya kita menggambar kurang bagus ya. Kita bisa perbaiki. Ya, garis-garis lengkungnya bisa kita perbaiki. Kita ingin lengkungnya sebatas apa? Ya. Nah, inilah karakteristik gambar vektor ya. Jadi aplikasi yang memang secara khusus ditujukan untuk mengolah gambar vektor. Nah, sampai di sana dulu. Ini masih pengenalan secara basic ya. Jadi bagaimana menggunakan tools, bagaimana mengatur tampilan dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi bagaimana cara menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi ini masih basic ya. Kalian harus tahu dulu bagaimana ruang lingkup kerja aplikasi tersebut. Mulai dari nama toolsnya, fungsi toolsnya, kemudian cara penggunaannya, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya kita akan langsung latihan membuat dan mengolah gambar. Jadi ini nyambung dengan materi elemen desain yang sebelumnya sudah pernah saya share. Nah, silahkan kalian eksplorasi sendiri dulu. Nanti berikutnya kita akan mulai dengan pembahasan bagaimana membuat logo. Ini sesuai dengan materi awal yang pernah saya sampaikan, yaitu kita akan mulai dengan branding. Brand itu kan merek identik sama logo, jadi kita latihan membuat logo nantinya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pembahasan materi berikutnya.